Bapak, Ibu, Saudara-saudari, salam jumpa kembali di Bincang-Bincang Ringan Soal Iman Katolik. Ini adalah bagian ketiga dari topik pembahasan kita tentang patung di dalam Katolik. Pada bagian kedua di video sebelumnya, kita punya pertanyaan yang belum dijawab. Pertanyaannya demikian, Pak, ayat-ayat kitab suci yang Bapak kutip untuk menunjukkan bahwa Allah ternyata juga membolehkan orang membuat patung bukan untuk disembah, melainkan untuk menjadi sarana orang menghayati kedekatannya dengan Allah. Itu semua kan Bapak kutip dari Perjanjian Lama. Sementara di Perjanjian Baru juga ada loh Pak, ada ayat yang masih melarang keberadaan patung loh Pak. Misalnya di kitab Wahyu bab 9 ayat 20-21 yang mengatakan, manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas, perak, dari tembaga, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, pencabulan, dan pencurian. Nah, ayat ini kan menunjukkan bahwa ternyata di Perjanjian Baru itu, ternyata Perjanjian Baru masih melarang adanya patung loh Pak. Bagaimana ini? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalimat dalam kitab Wahyu ini tadi itu bicara tentang praktek penyembahan dewa-dewi Yunani. Ditegaskan bahwa praktek agama-agama asli waktu itu, yakni menyembah dewa-dewi dengan patung-patungnya yang terbuat dari berbagai macam jenis itu tadi, itu adalah berhala yang tidak mendatangkan keselamatan apa-apa, karena yang disembah adalah sesuatu yang bukan Allah. Jadi kitab Wahyu bab 9 ayat 20-21 itu melarang orang membuat dan menyembah patung-patung berhala atau patung dewa-dewi. Nah, karena patung Yesus dan patung Bunda Maria bukanlah patung berhala, dan yang kedua juga bukan patung yang dibuat untuk disembah, tetapi untuk menjadi sarana orang mengarahkan hati kepada Allah Tritunggal, maka tidak termasuk yang dilarang oleh ayat di dalam kitab Wahyu tadi. Tadi pertanyaan muncul kembali, bagaimana dengan Kisah Para Rasul bab 17 ayat 29 yang mengatakan, karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian atau keahlian manusia. Ini bagaimana Pak? Ternyata Kisah Para Rasul juga bicara tentang patung yang dilarang Pak. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalimat dalam Kisah Para Rasul bab 17 ayat 29 itu pun berbicara tentang praktek penyembahan berhala dewa-dewi, khususnya dewa-dewi di kota Athena. Jadi konteksnya pada saat itu Santo Paulus sedang berada di kota Athena, dan Santo Paulus pada saat itu ketika berjalan-jalan di kota Athena, dia merasa sedih karena dia melihat begitu banyaknya patung-patung berhala di kota itu. Nah, karena orang-orang Athena itu melihat Santo Paulus ini sering sekali berkhotbah di rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan juga di pasar tentang Kristus, maka mereka penasaran. Lalu mereka mengundang atau mengajak Santo Paulus untuk datang ke arena yang disebut Areopagus untuk bersoal jawab dengan Santo Paulus di sana. Nah, Kisah Para Rasul bab 17 ayat 29 ini adalah jawaban atau penjelasan atau kesaksian Santo Paulus di depan orang-orang Athena tentang imannya akan Kristus. Jadi Bapak, Ibu, pada saat kesempatan itu dengan di ayat ini Santo Paulus ingin mengajak orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus agar tidak membuat dan menyembah patung-patung dewa-dewi atau patung-patung berhala. Nah, karena patung-patung yang kita miliki di dalam Katolik seperti patung Yesus atau patung Bunda Maria dan patung orang kudus lainnya bukanlah patung berhala, dan juga bukan dibuat untuk disembah, melainkan dibuat untuk menghayati kedekatan kita dengan Tuhan, mengarahkan kita di dalam doa, maka tidak termasuk yang dilarang oleh kitab Wahyu bab 9 ayat 20
dan kitab dan Kisah Para Rasul bab 17 tadi. Tetapi si penanya ke katekomen ini bertanya lagi, Bapak Ibu. Pertanyaannya demikian: apakah Yesus pernah keluar dari mulutnya sendiri, Yesus pernah membolehkan adanya pembuatan patung, adanya patung sebagai sarana untuk menghayati kedekatan dengan Tuhan? Apakah Yesus pernah keluar dari mulutnya sendiri membolehkan patung seperti itu? Jawabannya pernah. Yesus pernah membolehkan adanya patung yang digunakan untuk mengarahkan kedekatan orang kepada Tuhan. Yesus dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 14-15 mengumpamakan dirinya dengan patung ular tembaga yang dikisahkan oleh kitab Bilangan bab 21 ayat 4-9 yang sudah kita bahas sebelumnya di bagian kedua topik pembahasan kita ini. Yesus mengatakan, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dengan kata-katanya ini, Bapak Ibu, Yesus secara tidak langsung menerima keberadaan patung ular tembaga yang menjadi tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan orang-orang Israel pada saat itu, dan dengan demikian maka Yesus secara tidak langsung juga menyetujui adanya patung yang dipergunakan sebagai sarana untuk menghayati kedekatan dengan Tuhan. Tapi Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi muncul dari para katekomen. Tapi kadang-kadang kami memperhatikan bahwa patung Yesus atau patung Bunda Maria itu bukan sekedar menjadi alat doa atau sarana di dalam doa loh Pak, tetapi sungguh-sungguh disembah loh Pak. Contohnya misalnya ada patung Yesus atau patung Bunda Maria yang digotong atau diusung keliling kota, atau ada patung Yesus yang dicium pada hari-hari tertentu. Itu kan menunjukkan seolah-olah orang menyembah berhala Pak. Bagaimana itu Pak? Nah Bapak Ibu, pertanyaan ini akan kita jawab pada bagian keempat di video berikutnya. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.